Indramayu. Fokus Pantura, ratusan warga perwakilan dari 10 kecamatan yang berada di wilayah barat Kabupaten Indramayu atau kerap disebut Indramayu Barat, Inbar, padati ruang pertemuan Entertainment Indramayu. Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Kehadiran warga yang mendambakan pemekaran Kabupaten Inbar tersebut dalam rangka kegiatan silaturahmi antara Paguyuban Masyarakat Indramayu Barat (PMIB) dan Panitia Pemekaran Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB) dengan salah satu anggota legislatif ALEK Komisi 7 DPR RI, Haji Bambang Hermato, SE. Konsentrasi pembahasan seputar pemekaran Kabupaten Inbar tersebut diawali dengan agenda sosialisasi nama unsur rupa bumi Indonesia tentang penentuan batas desa kelurahan yang difasilitasi ALEK Komisi 7 DPR RI yang akrab dengan sapaan Baher bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial yang erat kaitannya dengan batas wilayah Kabupaten Indramayu dan Inbar. Baher mengatakan, kegiatan ini sebagai kegiatan silaturahmi di mana dirinya sebagai warga masyarakat Indramayu Barat sangat berharap adanya kedekatan untuk dapat bertatap muka dan berdiskusi sembari menyerap aspirasi, yang kebetulan di Inbar itu sendiri terdapat satu paguyuban, yakni Paguyuban Masyarakat Indramayu Barat dan juga Panitia Pemekaran Kabupaten Indramayu Barat. Untuk itu pada hari ini pihaknya mengundang kedua simpul tersebut sebagai representasi masyarakat Inbar. Menyinggung tentang pemekaran Inbar, Baher mengatakan, rencana pemekaran tersebut terjadi sejak 20 tahun lalu dan pada tahun lalu pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memberikan persetujuan serta dokumen pemekaran tersebut diserahkan ke pemerintah pusat agar Kabupaten Indramayu Barat dapat dimekarkan. Akan tetapi adanya moratorium menjadi satu kendala terwujudnya pemekaran kabupaten. Untuk itu pihaknya akan terus mendorong pemerintah pusat agar mencabut moratorium sehingga pemekaran Kabupaten Inbar dapat segera terwujud. Ya, sebenarnya kegiatan ini kan sebagai kegiatan silaturahmi lah. Saya sendiri sebagai warga dan masyarakat dari Indramayu Barat tentu ingin sekali bertemu, bertatap muka, saling berbagi dengan masyarakat yang ada di Indramayu Barat. Kebetulan di Indramayu Barat ini ada satu paguyuban, namanya Paguyuban Masyarakat Indramayu Barat. Lalu kemudian juga ada lagi namanya Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat. Nah, oleh karena itu hari ini sengaja saya mengundang dua simpul itu sebagai representasi daripada warga masyarakat Indramayu Barat untuk bersilaturahmi, bertatap muka, berdiskusi, dan sambil saya juga menyerap aspirasi terkait dengan konsentrasi pemekaran Indramayu Barat. Iya, jadi saya kira pemekaran Indramayu Barat ini, usulan pemekaran Indramayu Barat ini sudah digagas sejak 20 tahun yang lalu. Nah, sudah cukup lama dan tahun yang lalu pemerintah daerah Jawa Barat telah memutuskan untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Kabupaten Indramayu segera dimekarkan. Nah, saat ini usulan itu ada di Kementerian Dalam Negeri. Sementara pemerintah sendiri saat ini masih belum mencabut moratorium. Di mana moratorium ini adalah untuk membatasi daerah yang akan mekar, gitu kan. Jadi memang usulan ini sudah ada di Kementerian Dalam Negeri dan saya sendiri sebagai anggota DPR tentu saya terus menyuarakan aspirasi dari masyarakat Indramayu Barat ini untuk bagaimana caranya mendorong pemerintah agar supaya segera mencabut moratorium dan harapannya segera Indramayu Barat ini mekar menjadi satu kabupaten yang definitif. Berkaitan dengan moratorium, apa akan melakukan pembahasan di DPR RI? Ya, saya kira setiap kali kita di Badan Legislasi itu membahas tentang otonomi daerah, pemekaran wilayah, saya selalu menyuarakan untuk bagaimana caranya Indramayu Barat ini segera mekar. Tapi kita balik lagi bahwa keputusan di DPR itu adalah keputusan kolektif kolegial, di mana kita tidak bisa memutuskan sesuatu itu tanpa kesepakatan bersama. Oke, thank you. Di tempat yang sama,
Ketua Paguyuban Masyarakat Indramayu Barat, Haji Supendi, mengatakan, selaku masyarakat Indramayu Barat, Haji Bambang Hermanto yang saat ini dipercaya duduk di bangku DPR RI sesuai dengan bidangnya di Komisi 7 dinilai tepat untuk mensosialisasikan nama unsur rupa bumi terkait penentuan batas-batas wilayah, apalagi dengan menghadirkan lembaga yang kompeten yakni Badan Informasi Geospasial, di mana penentuan batas wilayah tersebut sangat erat kaitannya dengan pemekaran Indramayu Barat, jadi ada korelasi antara kegiatan sosialisasi nama unsur rupa bumi dengan pemekaran Kabupaten Indramayu Barat. Masyarakat Indramayu Barat yang Paguyuban mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Indramayu Barat dan juga sekarang sedang dipercaya untuk menduduki sebagai anggota DPR RI. Dan kebetulan sesuai dengan bidang tugasnya gitu, bahwa dari Badan Informasi Geospasial menyampaikan informasi tentang rupa bumi, terus wilayah kecamatan, desa, termasuk juga batas-batas nanti berkaitan dengan Indramayu Barat. Jadi ada korelasi ya? Ada kok, sangat dekat korelasinya, nyambung. Itu, ini yang saya harapkan itu. Ada kader-kader yang lain itu yang bisa menyumbangkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya kita dalam rangka mempercepat proses pemekaran Indramayu Barat. Dan apalagi itu yang potensi kan dari Badan Informasi Geospasial. Mereka yang itu kan dulunya bakor tanah itu. Ya, mudah-mudahan aja dengan kedatangan beliau itu akan membuat pencerahan gitu, kita gambaran-gambaran yang jelas, sehingga nanti akan mendukung gitu tuh. Kalau sudah tahu kita tuh batas-batas wilayah, penataan batas seperti apa, rupa bumi seperti apa, nah, akan ada semangat. Nanti sentuhan-sentuhan untuk percepatan itu dengan program-program kebijakan dari pemerintah daerah seperti apa itu harusnya disikapi. Mas saya tadi tanya, ada nggak dari pemerintah daerah? Karena nggak ada, harusnya mah undang. Pertama Bapeda nanti. Ini perencanaan Bapeda ataupun juga bisa dari DPR. Sementara, Ketua PPKIB, Sukamto, mengungkapkan, pihaknya dari Panitia Pemekaran Kabupaten Indramayu memanfaatkan momentum yang sangat monumental ini, karena dihadiri perwakilan dari 10 kecamatan di Indramayu Barat, untuk menumbuhkan semangat kembali bahwa perjuangan masyarakat Indramayu Barat belum selesai, karena diyakini di tahun politik ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Indramayu Barat dan 7 calon daerah otonomi baru CDOB, yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk mendesak pihak istana agar mencabut moratorium. Dan juga, sangat mengapresiasi atas hadirnya putra terbaik Indramayu Barat yakni Bambang Hermanto di tengah-tengah masyarakat Inbar, untuk turut serta berjuang bersama mewujudkan Kabupaten Indramayu Barat. Namun begitu, jika pemerintah tidak juga mencabut moratorium, maka bersama 7 CDOB di Jawa Barat, akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Istana Negara, agar mencabut moratorium dan menyetujui pemekaran Kabupaten Inbar, sebagaimana kebijakan yang diberikan pemerintah pusat terhadap Provinsi Papua. Pertama saya mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, bahwa kegiatan hari ini kami dari Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat memanfaatkan momentum yang sangat monumental ini karena hadir dari seluruh 10 kecamatan di dalam ruangan yang berbeda ini. Yang pertama kita memberikan satu semangat kembali bahwa memang perjuangan Kabupaten Indramayu Barat ini itu belum selesai. Tidak ada kata menyerah, kita lanjutkan perjuangan ini karena kita sudah punya keyakinan bahwa di tahun politik ini insya Allah momentum yang sangat monumental ini kita akan memanfaatkan sebaik-baiknya. Kita akan bawa masyarakat Indramayu Barat bersama-sama dengan 7 CDPOB yang ada di wilayah Jawa Barat akan menggeruduk, artinya pemerintah pusat, legislatif pusat, yaitu DPR RI, Komisi 2, Mendagri, dan insya Allah kalau memang mengizinkan juga kita akan menyampaikan melalui unjuk rasa ke pemerintah pusat, yaitu di Istana. Kemudian hadirnya salah satu-satunya putra Indramayu Barat pada kegiatan ini yang juga anggota DPR ini. Saya merasa apresiasi
merasa bahagia, merasa bangga ada di Indramayu Barat, yaitu putra terbaik Indramayu Barat, yaitu Pak Haji Bambang Harmanto SE, yang betul-betul beliau adalah peduli, beliau betul-betul merasakan perjalanan panjang ini, makanya dia mohon doa dan dukungan kepada kita semua. Insya Allah kalau dia nanti terpilih kembali, dia juga berjanji kepada kami ingin akan memperjuangkan secara maksimal melalui jalur legislatif. Alasan yang paling substansial kenapa masyarakat Indramayu Barat menghendaki adanya pemekaran? Ini mah orang sudah tahu semua ya. Yang pertama pokoknya tujuan pemekaran itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu kuncinya. Ya, kalau kita urai, yang pertama kita adalah memutus rentang kendali. Kalau kita sebut dari desa Bantarwaru ke pusat pemerintahan, itu akan membutuhkan waktu 2-3 jam. Ini kan tidak efisien dan tidak efektif. Yang kedua, pemerataan pembangunan. Yang ketiga, kesempatan karir orang Barat. Kemudian yang keempat ini juga secara politis kita memberikan ruang kepada partai politik. Kalau sampai terwujud pemekaran Kabupaten Indramayu Barat, berarti kita menambah 45 kursi dari 50 kursi yang ada. Karena jumlah penduduk kita di bawah 1 juta. Yang terakhir, manfaatnya adalah dari segi pertahanan keamanan. Sisi keamanan ini barangkali 2 juta masyarakat Indramayu itu di-cover oleh 1 Polres. Dengan jumlah yang sama, 2 juta itu akan di-cover oleh 2 Polres. Artinya akan lebih mumpuni dan akan lebih efektif di dalam menanggulangi sisi keamanan. Ya, apabila dalam batas waktu yang ditentukan moratorium belum juga dicabut oleh pemerintah pusat, apa yang akan dilakukan oleh masyarakat dari Indramayu Barat sendiri? Kalau masyarakat Indramayu Barat menyetujui hasil pertemuan di Sentul Bogor, yaitu pada bulan September 2022, ketika Gubernur menyerahkan semua persyaratan lengkap dari 8 CDPOB, kita akan melakukan kegiatan yang sifatnya eksekusi. Jadi apapun yang akan tempuh, kalau Papua dengan isu ingin memisahkan diri dari NKRI, itu ditanggapi. Gitu. Kemudian juga dalam bingkai moratorium yang masih ada, pemekaran Kabupaten Pangandaran juga bisa. Malah sekarang ada wacana pemekaran kabupaten, 5 kabupaten di Provinsi Papua. Kenapa buat Jawa Barat tidak bisa? Karena moratorium itu adalah sebuah kebijakan saja. Bukan undang-undang, bukan peraturan, hanya kebijakan. Makanya kita memanfaatkan di tahun politik ini, kita akan segala daya, segala kemampuan kita akan kerahkan untuk bagaimana membongkar, momok monster daripada moratorium. Demikian yang dapat kami laporkan. Kru Fokus Pantura yang bertugas dari Indramayu Robi Cahyadi melaporkan.